Halo semuanya, salam jumpa kembali. Saya Romo Aldo, Ketua Komsos Kuskupan Agung Jakarta. Ya, Anda mungkin bertanya-tanya ini acara apa ini? Saya juga nggak tahu. Ya, acaranya belum ada judul ya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi mungkin kalau Anda punya ide judul acara ini yang dipandu oleh saya, silakan tulis di komen. Tapi ntar dulu, silakan ditonton dulu sampai habis. Nanti kira-kira judulnya apa ya. Nah, pada kali ini ada satu gerakan kreatif, satu gerakan yang semoga bisa menjadi gerakan yang inspiratif bagi kita dan juga untuk paroki-paroki yang lain. Biasanya kalau kita punya barang-barang tidak terpakai, normalnya, lazimnya sampah itu kan dibuang ya, taruh tempat sampah, terus disingkirkan dan dibuang karena dianggap mengganggu. Tapi ini ada yang justru mengumpulkan sampah-sampah itu, atau mungkin bisa dikatakan barang-barang bekas yang tidak terpakai, dan dari barang-barang bekas itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kebaikan bersama. Jadi sampah bukan lagi hal yang mengganggu, malah justru sampah sebagai berkah. Nah, di sebelah saya ini ya, di sebelah saya tidak sendiri. Di sebelah saya ini ada, ini bapak-bapak atau orang muda, atau saya bilangnya udah bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Semangatnya muda. Atau mas-mas lah ya. Bapak-bapak semangat Mas-mas muda. Katolik ini. Wah, mas-mas Katolik ya, namanya Mas Kristi ya. Kita kenalan dulu dengan Mas Kristi. Apa kabar Mas Kristi? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat-sehat. Berarti sekarang ini Mas Kristi dari paroki Kampung Sawah ya? Betul. Dari Kampung Sawah. Iya. Sudah berapa lama tinggal di Kampung Sawah? Saya tinggal di Kampung Sawah kurang lebih sekitar 2009 ya. Dari 2009 ya kurang lebih hampir 9 tahun ya, Mo. 9 tahun. Ya. Mau nanya-nanya nih Mas Kristi tentang Iya. gerakan kreatif di Kampung Sawah yang mungkin banyak paroki-paroki di kuskupan lain itu belum tahu. Wah, ternyata di Kampung Sawah ini ada gerakan seperti itu, yaitu memanfaatkan sampah, atau mungkin bukan sampah ya, sepertinya barang-barang bekas, barang layak jual, Iya. barang-barang rongsok, Iya. itu jadi berkah. Nah, pertama-tama saya mau bertanya dulu, Mas Kristi di lingkungan ada jabatan khusus atau hanya aktivis saja atau apa? Iya. Saya di lingkungan sebagai ketua lingkungan. Oh, ketua lingkungan. Iya, ketua lingkungan di Ketua lingkungan. Petrus Canisius Romo. Petrus Jadi Canisius. di paroki Kampung Sawah. Nah, ide yang tiba-tiba muncul ide kreatif, yuk kita bikin gerakan, kita mengumpulkan barang-barang rongsok, barang-barang bekas layak jual ini, lalu dikumpulkan dan akhirnya dijual ya. Betul. Dijual. Iya. Nah, itu ide pertama kali itu bagaimana muncul ide itu, atas keprihatinan apa, lalu siapa yang mencetuskan itu? Mencetuskannya ya. Iya, jadi ide pemanfaatan barang layak jual ini itu waktu itu dimulai pada periode Pak Ketua Lingkungannya Pak Andreas, sekitar tahun 2013. Oh, Didasari dengan keprihatinan Romo. Jadi kondisi kas lingkungan itu hampir defisit, Mo. Lalu tercetuslah ide dengan pemanfaatan barang-barang layak jual waktu itu. Memang waktu itu masih skopnya kecil, hanya lintas umat lingkungan Petrus Canisius. hanya di lingkungan saja. Ya, itu. Oke. Nah, Waktu itu. Oke. Lalu dengan perjalanan waktu dan pada saat periode Pak Tarno juga tetap dilanjutkan. Nah, memang di periode saya, ya kalau saya dengar sharing dari beberapa umat, itu lebih kontinu. Artinya setiap bulan yang menjadi program kita ya kita laksanakan. Memang waktu sebelum-sebelumnya sering ada yang bolong lah. Nah, di program di periode saya ini saya rutin setiap bulan kita harus melakukan penarikan barang layak jual, dan manfaat yang didapat juga ternyata bisa dirasakan umat. Dan sekarang yang terlibat tidak hanya umat Petrus Canisius, saudara-saudara kita yang non Katolik pun itu juga mereka dengan penuh kerelaan mereka ikut juga berkontribusi gitu. Barang yang dicari apa jenisnya? Ya, yang pastinya anorganik. Anorganik misalnya, Jadi, contoh contohnya misalnya. dari mulai plastik Plastik apa aja? dari plastik bekas aqua gelas, aqua botol atau apapun. Nah, lalu kaca, misalkan botol sirup, botol saus atau kecap atau segala macam. Lalu kertas dari mulai kertas buku, misalkan buku-buku pelajaran sudah tidak terpakai, terus kertas dupleks seperti karton-karton bekas Indomie segala macam, kalender bisa, terus kertas misalkan habis bungkus, kita kalau habis ada acara syukuran atau apa itu kan suka ada dupleks itu.
kertas box itu. Nah, kertas seperti box itu bisa. Lalu besi bekas. Lalu kalau mau ada nominalnya agak gede, biasanya kalau kita ada tembaga tuh benar gede. Tapi tembaga tuh dari mana itu ya? Ya, itu agak susah memang. Kecuali kayak waktu itu bisa dicari di gitu ya? Apa namanya yang barang elektronik juga ada. Jadi ya ini juga sebenarnya salah satu juga membantu umat. Pada saat umat mungkin ada TV-nya yang sudah nggak kepake, lalu ada barangkali setrikaannya sudah rusak. Nah itu dikumpulkan, lalu kita jual, kita rongsok lah hitungannya. Nah nanti biasanya kalau yang masih komplit begitu dihitungnya tidak per kilo, tapi per unit itu, per biji. Per unit barang unit itu kayak TV satu, TV, mesin cuci ya dihitungnya segitu. Memang nominalnya ya enggak, tapi paling tidak itu sudah sangat menambah sebenarnya. Pada saat dibeda dengan waktu pada saat sudah dihancurkan itu beda lagi. Berarti nominalnya ditentukan dari yang pengulaknya yang membeli. Iya. Kami ada namanya Pak Sarkum dan sudah cukup lama kerjasama dengan beliau itu. Itu dari siapa? Dia memang pekerjaannya untuk membeli pengepul. Betul. Kita tinggal telepon saja, misalkan Pak Sarkum, kami hari ini ada penarikan rongsok, ya oke, biasanya jam 10 karena kami dulu menyesuaikan dengan jadwal misa online di keuskupan. Jadi narik jam 8, selesai jam 10, jam 11 umat bisa tetap ke gereja. Gitu. Karena waktu itu kan situasi masih waktu situasi sebelum pandemi pun kami bisa menyesuaikan 1 hari. Jadi nanti umat sudah mengerti nih, kami mau ada penarikan rongsok nih. Rata-rata mereka ikutnya kalau nggak Minggu sore, Minggu paling pagi ya, atau Sabtu sore. Berarti kegiatan merongsoknya ini nggak setiap hari? Tidak, sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Setiap hari? Setiap hari Minggu. Biasanya di minggu kedua atau minggu ketiga. Minggu kedua atau minggu ketiga itu udah rutin tuh. Tiap bulan pokoknya rutin. Ngumpul dah pokoknya ngumpul, ngerongsokin, narikin, muter-muter gitu. Betul. Itu berarti ada 2 jenis. Kitanya yang datangin ke rumah umat atau merekanya yang nyetor ke kita? Apa gimana? Kita jemput bola mau. Jemput bola. Jadi sebenarnya ini juga banyak rangkaiannya banyak ya mau. Jadi kita dari pengajuan ANP nih mau. ANP kita ngajukan ke paroki untuk pengadaan gentong. Jadi kami fasilitasi gentong setiap umat, tidak hanya yang kanisius juga, ada yang saya sampaikan. Umat non Katolik pun yang mereka bersedia berkontribusi, kita sediakan gentongnya. Taruh di rumah umatnya satu-satu. Wah, ya ini puji Tuhan juga sih karena dari PSC Keuskupan pengajuan dari kanisius untuk pengajuan gentong itu oleh panitia disetujui dan akhirnya dikabulkan. Kurang lebih ada sekitar sekarang sudah hampir 55 gentong atau 55 berarti 55 kakak. Dan itu ada juga yang contohnya kayak tempat saya itu 1 gang, namanya Gang Barus 2 itu ada 3 rumah dengan 2 gentong. Jadi saudara-saudara kami yang non Katolik nitip di situ, nitip di rumah saya. Gitu mau kardus kayak ada kan yang jualan nasi goreng, botol-botol minuman, botol plastiknya, kardusnya drop ke saya. Nah nanti kumpul pada saat penarikan setiap awal minggu kedua ketiga, gerobak udah ada. Ini berarti ini mulung kekinian ini berarti ya. Kita harus jemput bola karena kalau seandainya orang mengantarkan ke tempat kita ke pengepulan, yang pertama kita nggak punya tempat. Iya. Ya agak kesulitan pada saat meskipun barangkali ada warga atau umat yang punya lahan agak luas, tapi apakah dia mau bersedia untuk disimpankan tempatnya itu? Sehingga kami harus berpikir caranya bagaimana kita harus jemput bola. Jadi kita jadi teman-teman tinggal datang, bawa gerobak berarti. Iya. Nah gerobaknya juga puji Tuhan nih mau. Kami juga dapat pengajuan ANP juga nih. Jadi kami mengajukan ke ANP kalau nggak salah periode tahun 2020 kami mengajukan gerobak dan disetujui dan gerobak itu digunakan. Tapi manfaat gerobak itu tidak hanya untuk lingkungan saja, tetapi juga untuk RT-an. Terutama pada saat ada bantuan sosial, 2 gerobak kami digunakan untuk membantu mereka. Apakah gerakan ini mungkin sudah ada bagus ya di paroki-paroki lain, tapi kalau misalnya belum ada mungkin bisa dicontoh ya. Dicontoh diikuti. Kalau misalnya mau nanya-nanya juga bisa ya, nanti kalau misalnya mau konsultasi sama dengan Mas Kristi nanti bisa ditulis di sini nomor narah hubungnya. Bisa lihat di bawah ya bagaimana. Tapi yang jelas ini sangat inspiratif sekali teman-teman ya. Kan berawal dari kesulitan kas lingkungan, lalu tiba-tiba membuat ide bagaimana caranya supaya kas lingkungan tetap berjalan tanpa harus membebani umat lingkungan, apalagi ditambah waktu pandemi kan semua orang juga masa sulit ya secara ekonomi ya. Dan ternyata ada berkah di balik barang-barang yang tidak terpakai. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas Kristi. Setiap kali ngepul sekali, ini kan sebulan sekali tadi ya. Biasanya dapat
berapa nominalnya? Nih, sangat berbeda waktu dulu, waktu di awal itu. Ya. Sekitar paling 300 maksimal. Sekali 300 sampai 500. 300.000 sampai 500.000. Waktu umat kita saja. Nah, pada saat umat semua kita bantu dengan pengadaan gentong itu sekarang ya puji Tuhan minimal 800. Bisa kadang-kadang bisa lebih. Jadi ada momen-momen tertentu misalkan lumayan Romo. Kadang-kadang momen-momen khusus misalkan habis lebaran nih. Ini sengaja nih pengumpul kan belum datang nih. Nah, nanti pada saat saya yakin banyak karena di rumah saya sendiri sudah banyak gitu dari saudara. Nah, nanti bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Jadi kalau sekarang ya puji Tuhan lah. Minimal 800 sampai 1 juta lebih itu dimungkinkan untuk mendapatkan, dan itu sangat membantu untuk kegiatan di lingkungan. 800 sampai 1 juta sebulan. Kali 12, setahun 12. Iya. Manfaatnya banyak loh mau dari orang. Gila. Sekarang itu manfaatnya sekarang. Ini lari kemana? Ya, uangnya lari kemana? Itu hasilnya. Yang pasti itu kembali lagi ke umat dan lingkungan. Apa saja misalnya yang udah dibikin? Yang sudah dibikin. Yang kita membantu untuk perbaikan jalan. Waktu itu ada pengajuan ANP dan yang kurang kita membantu penerangan jalan. Romo bisa datang ke Petrus Canisius, dari ujung Petrus Canisius sampai ujung itu lampunya nggak ada yang mati. Lalu kita juga ada kaca yang spion yang buat itu yang buat tikungan itu ya. Tempat kami di sekitar perkampungan, di situ ada GKJ juga ada, terus ada musola Masjid Lukmania, dan pada saat ini kalau seandainya nggak ini kan paling tidak kita. Iya benar. Lalu gerakan lingkungan hidup kami juga mendukung. Pada saat situasi pandemi kemarin kita membantu. Lalu juga tali kasih. Kami punya program tali kasih. Setiap Natal dan Lebaran kami memberikan ini. Natal kami memberikan kepada saudara-saudara yang Kristen dan yang Katolik di lingkungan Petrus Canisius yang memang kategori prasejahtera. Sedangkan kalau Lebaran kami membantu saudara-saudara untuk memberikan bingkisan untuk saudara-saudara kita yang Muslim yang merayakan Lebaran. Sekalian silaturahmi kami juga. Lalu yang utama nih Romo, itu Celengan Tunawisma, Romo kan tahu nih. Iya, Celengan Tunawisma. Di Petrus Canisius dipastikan semenjak ada Celengan Tunawisma dari dulu sampai sekarang tidak pernah meminta uang dari umat. Dari rongsok itu. Dari rongsok. Itu yang kami lakukan karena kami tidak mau memberatkan umat. Kolekte tidak diadakan karena kan kita tidak pertemuan ibadat. Lalu yang kedua, kas lingkungan kami setiap bulan 5.000 per keluarga. Untuk membutuhi apalagi kemarin situasi pandemi, ada saudara-saudara kita yang terpapar, kalau tidak berpikir dari situ rasanya agak sulit Romo untuk membantu mereka dalam melakukan isolasi mandiri. Itulah yang manfaat yang bisa kami dapat. Terus juga kalau ada kegiatan seperti Bina Iman, kami juga support ke sana. Ya, artinya apa yang kita dapat dari umat kita kembalikan lagi. Gitu. Jadi teman-teman ini memang cuman modal niat, waktu, sama tenaga diri sendiri sebetulnya. Modalnya itu doang kan ya. Yang paling niat, kemauan, waktu juga, mau nyiapin waktu sama nyiapin badan sendiri kan untuk itu kan butuh tenaga ya buat kotor-kotoran, jijik enggak dia, apalagi yang namanya barangkali sudah disimpan diendapkan kena hujan begitu dituangin kan bau ya itu bagian dari pelayanan kita juga sebenarnya itu luar biasa ya Mas Kisi. Jadi itu Bapak Ibu ya saudara-saudara yang terkasih, ini jadi contoh nyata sabda yang menjadi daging tuh ya kayak begini-begini nih. Kalau Yesus bilang dia menyerahkan tubuhnya untuk kita, ya teman-teman ini juga menyerahkan tubuhnya dalam arti tertentu ya, menyerahkan waktunya, menyerahkan seluruh kehendaknya, menyerahkan seluruh dirinya dalam satu hari, dalam satu bulan untuk mengumpulkan barang-barang bekas, datang rumah ke rumah, ngumpulin semuanya, dan akhirnya bisa dijadikan dana untuk dikembalikan lagi untuk kebaikan bersama. Saya tanya lagi, sejauh ini ada yang sejauh ini ada yang menjadi kendala nggak dari lingkungan sekitar gitu? Misalnya ada yang curiga gitu, wah ini gerakan apa gitu, ada nggak? Tidak, karena itu Romo, semuanya kembali lagi ke umat atau warga sekitar. Jadi warga sekitar pun merasa sangat terbantu ya Romo. Misalkan penerangan jalan, kan yang menikmati tidak hanya kita. Dulu jalan yang masih kampung sawah masih sebagian besar tanah lah ya, kita pengecoran.
itu kan juga ada kontribusi dari rongsok juga. Paling tidak mereka menikmati sekarang yang namanya mungkin ke jalan ini atau ke gang ini nggak perlu becek-becekan lagi gitu kan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Tapi misalnya satu gang itu kan nggak cuma orang Katolik ya, ada agama-agama lain juga, betul, kan. Betul, oh berarti memang menjadi sarana dialog yang sangat bagus juga ya. Iya, dan pada saat kita bertemu seperti ini kan saling menyapa. Udah nggak ngomongin soal agama itu? Nggak ada. Iya, itu dengan ya kalau di Petrus Canisius kebetulan Romo ada gereja Kristen Jawa, ada masjid Lukmania atau Yaspi mungkin juga itu bagian dari lingkungan Petrus Canisius. Ada gereja Kristen. Itu kami saling berdampingan. Jadi pada saat kami lewat ya, pada saat misalkan gereja Kristen Jawa waktu itu pada saat kami narik rongsok mereka baru bubar ibadat, ya tidak ada suatu namanya hambatan atau apapun. Jadi ya udah kami saling menyapa. Kadang-kadang ada kebetulan umat kami yang rumahnya itu punya warung dekat dengan gereja Kristen Jawa. Pada saat kami dengan kotoran seperti ini Bu saya mau ngambil rongsok, itu tidak ada yang namanya misalkan perasaan jijik atau gimana dari saudara kita dari GKJ itu nggak ada itu. Malah kadang-kadang Pak ini Pak, kadang-kadang dia sambil minum nih Pak ini Pak botolnya Pak sekalian ya Pak ya, saya bawa sekalian itu. Jadi tidak ada suatu kayaknya respon dari warga yang lain pun untuk seperti itu. Ya. Dan yang paling bersyukur juga kami bisa menginspirasi beberapa lingkungan di Kaparwi Kampung Sawah, salah satunya lingkungan Maria Magdalena. Bikin yang sama? Ya, dia mengadopsi kegiatan kami dan sampai sekarang pun mereka masih berjalan. Ya. Dan juga ada Petrus Faber, itu juga mereka juga terinspirasi gitu. Keren. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Iya, yang lain, paroki lain maksudnya yang lain ya, nggak cuma di daerah timur tapi juga mungkin daerah Tangerang, daerah barat, utara dan seluruh wilayah Kuskupan Agung Jakarta menjadikan sampah sebagai berkah. Mungkin Mas Kristi ada pesan-pesan buat teman-teman dari paroki lain? Ya, atau gimana? Silakan. Ya artinya seperti yang Romo Aldo sampaikan bahwa sampah bisa menjadi berkah. Tidak usah takut, tidak usah malu atau jijik dengan sampah. Semuanya bisa kita memanfaatkan. Selain kita juga peduli dengan lingkungan hidup, artinya memanfaatkan sampah-sampah anorganik ini, kita juga bisa berkontribusi untuk lingkungan dengan memanfaatkan apa yang kita dapat dari pemanfaatan barang layak jual ini. Itu Romo. Terima kasih Mas Kristi. Baik, gitu aja teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, acara hari ini, konten hari ini. Semoga sharing dari Mas Kristi dan teman-temannya dari Kampung Sawah menginspirasi Anda untuk mungkin juga memulai gerakan-gerakan kreatif, mendukung penghormatan, misalnya mendukung penghormatan martabat manusia seperti Ardas kita, atau lebih memperhatikan lagi lingkungan hidup di sekitar kita dengan hal-hal sederhana yang bisa kita buat. Nah, untuk Anda yang mungkin di paroki-paroki punya gerakan-gerakan kreatif semacam Mas Kristi di parokinya dan ingin di-sharingkan kepada halayak ramai untuk teman-teman di paroki-paroki lain di Kuskupan Agung Jakarta, boleh menghubungi kami, saya secara khusus juga kami di Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Agung Jakarta. Kita bisa saling berbagi, saling meneguhkan, dan saling menginspirasi. Siapa tahu gerakan yang tadinya hanya berada di ruang lingkup kecil di paroki atau lingkungan Anda menjadi gerakan bersama di seluruh kuskupan dan membawa manfaat dan berkat untuk semakin banyak orang. Saya Romo Aldo dan Mas Kristi undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.